capek juga teman-teman. Ya setidaknya kalau sebentar. Sebelumnya, selamat datang di channel Handoko PS, dan di video ini saya akan berbagi peluang kerja online yang bisa dijadikan bisnis, bisa tanpa modal, tapi kalau kita punya skill, itu bisa kita kembangkan juga teman-teman. Jadi di sini, yang saya maksud tanpa modal, apabila kita punya teman yang jago dan punya skill, itu kita bisa agreement dengan mereka lah, kerjasama bagi hasil gitu ya. Karena di sini butuh skill dan bayarannya itu besar-besar teman-teman, dan ini peluang kerja yang mungkin bisa kita katakan hobi bisa menjadi income, tapi income-nya itu nggak asal-asal teman-teman, bisa ribuan dolar bahkan puluhan ribu. Nah di sini saya akan membahas salah satu peluang kerja online yang hasilnya itu besar banget teman-teman. Dan tips yang pertama, kita harus online terus. Jadi meskipun saya aktivitas di ruangan saya ini, tapi laptop saya itu on terus, karena agar profil saya itu kelihatan oleh klien online. Jadi aktif gitu ya maksud saya. Kalau kita kerja online dan misalnya di Upwork ya, dan profil kita terlihat offline, maka klien akan mencari freelance yang lain. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah akun saya. Dan ini akun yang kesekian yang saya buat. Ini ada job yang udah saya selesaikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jobnya ini memang naik turun ya, maksudnya beda job itu nilai hasil yang bisa kita dapatkan beda. Ini bisa dilihat. Job Fearless 277,75 US dollar, kemudian FH ini Fitch Holdings ya 166,65 US dollar, ini 300 dolaran dari FD Flex Devot, kemudian FGS ini 761 US dollar, lebih sedikit sih, dan FBS Fusion Business Solution ini 4.000 US dollar lebih, dan Jinflow LLC ini paling kecil teman-teman 57,72 US dollar, dan JS Gold Stop ini 88,88 US dollar. Dan ini hasil dari satu akun, dari akun yang kesekian. Jadi saya punya beberapa akun, jadi satu akun itu fokuskan ke satu jenis project aja teman-teman, jangan dicampur-campur, dan benar-benar jadi spesialis ya. Dan apabila kita punya skill ya yang lain misalnya, atau kita punya teman yang punya skill, kita bisa bikinkan akun di Upwork ini, kemudian kita daftarkan dengan skill yang dimiliki. Nah di situ kita bisa bagi hasil, dan makin banyak akun yang kita punya, makin besar juga potensi hasil yang bisa kita dapatkan teman-teman. Dan di video ini saya akan berbagi tips dan trik cara sukses menjadi seorang freelance. Bisa dikatakan bukan freelance sebenarnya, tapi kita membangun usaha atau bisnis menggunakan Upwork sebagai platformnya. Jadi di sini benar-benar banyak banget project yang bisa kita cari ya teman-teman. Bisa puluhan ribu tergantung kategori project yang kita masuki di kategori yang kita minati. Ada 3D modeling, ada game developer, ada web programmer, ada graphic designer, dan lain sebagainya. Yang sekedar bikin artikel aja, tapi dalam bahasa Inggris tentunya untuk web editor ya. Jadi di situ kita dikasih clue-clue penting, kemudian kita bikin artikelnya. Itu pun juga ada teman-teman, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa lain, saya belum pernah riset yang bahasa lain, tapi kalau untuk bahasa Inggris banyak banget content creator teman-teman kategorinya. Tapi di sini saya akan berbagi peluang bisnis yang hasilnya besar. Jadi di sini bukan kategori untuk copywriter ya, atau bikin artikel. Jadi di sini untuk kategori modeling. Modeling ini pakai software Autodesk 3ds Max, Maya. Kalau saya pribadi pakai dua itu teman-teman. Dan untuk hasilnya itu gede-gede banget. Saya tadi juga nemu project, tapi belum saya kirim proposal untuk melakukan kerjasama ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Subkategori 3D modeling and CAD ya. Jadi di sini bisa dilihat projectnya itu ada 1659 jobs found. Dan di sini itu bisa dilihat payment verified dari kliennya, dan kliennya sudah membayar 500.000 US dollar lebih. 500k ini maksudnya 500.000 ya, dan ini US dollar, kliennya dari United States atau Amerika, dan baru ada proposalnya kurang dari 5. Jadi untuk persaingan tuh masih bagus banget, dan ini cuma butuh 6 connect dan kontraknya 3-6 bulan. Dan klien ini sudah membayar lebih dari 500.000 US dollar teman-teman, dan itu kalau dirupiahkan kurang lebih 7,5 miliaran. Jadi project dalam kategori modeling atau 3D itu benar-benar dibayar mahal banget di luar sana tentunya. Kalau di Indonesia ya teman-teman bisa riset sendiri lah. Kalau kita
bikin apa namanya desain interior di jasa desain, desainnya aja terkadang gratis teman-teman, seperti yang saya alami ini ya. Saya sedang ya ini proses dekorasi atau mendesain interior ruangan saya ini, karena ini juga rumah baru yang saya beli dari hasil kerja online juga. Dan untuk biayanya kalau di Indonesia full furnish di ruangan ini itu kisaran 26 jutaan teman-teman. Untuk catnya sendiri ya nanti saya akan tunjukin karena HP saya, nah ini saya tunjukin aja ya. Jadi untuk selisih bayaran dalam kategori skill yang sama 3D modeling interior khususnya itu kalau di Indonesia ya mungkin bisa dikatakan 10 sampai 30 jutaan lah itu untuk satu ruangan aja. Kalau di luar negeri sana itu waduh gede banget teman-teman. Nah ini saya bukakan cat saya dengan salah satu desainer interior yang saya pakai ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini cat saya dengan salah satu desainer interior yang saya udah kontak lah. Ini untuk bentuk ruangan yang didekorasi ya, ruangan ini itu sekitar 26 juta ini teman-teman. Sebentar, 26 juta ya, ini ya detailnya inilah, kalau mau baca sendiri. Dan di sini saya fokuskan balik lagi ke cara sukses di Upwork ini ya. Jadi untuk cara yang pertama kita harus bikin akun di Upwork tentunya kalau sudah punya. Nah di situ usahakan teman-teman install aplikasi Upwork melalui Google Play Store, dan di situ HP kita itu harus on terus. Itu pun kalau apa nggak mati, maksudnya baterainya awet gitu ya. Kalau saya ini kan ya kadang mati, jadi saya on itu di laptop. Meskipun saya lagi aktivitas di dalam rumah gitu, laptop saya ini itu on terus teman-teman. Bahkan waktu saya tidur pun ini tetap on. Kenapa? Yang pertama, karena akun kita itu agar terlihat online atau lagi aktif ya. Jadi klien yang sedang mencari desainer atau misal kita seorang programmer ya dicari programmer gitu, dan akun kita live atau online, mereka akan langsung ngechat kita teman-teman. Tentu kalau portfolio kita bagus. Nah di sini. Tapi yang di awal itu saya gabungkan aja lah biar enak ya. Jadi tipsnya itu akun kita harus online terus agar kelihatan oleh klien yang sedang mencari profesional, entah profesional di bidang apa. Yang kedua, portfolio kita itu harus kuat. Jadi portfolio ini benar-benar menandakan seberapa bagus kualitas atau skill yang kita miliki. Yang ketiga adalah deskripsi di profil kita harus benar-benar mencerminkan seorang yang benar-benar ahli di bidang yang kita miliki masing-masing tentunya, karena setiap orang skillnya bisa beda teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kita benar-benar harus memberikan layanan ya, misalnya free revisi itu hanya untuk kepuasan pelanggan aja. Pelanggan pertama misalnya free revisi, pelanggan kedua mungkin harganya ada apa namanya lebih hemat lah kalau pesen A, B, C, D, E kayak gitu ya. Kalau di Fiverr itu ada biaya ekstra. Kalau di Upwork karena kliennya gede-gede, saya pribadi itu lebih prefer kalau order banyak itu dikecilkan. Biayanya itu kayak ada diskon gitulah. Ya, misalnya kalau cuma satu project itu misalnya $500 atau 1.000. Kalau 5 project itu masing-masing bisa dipatok apa namanya $400 gitu teman-teman. Jadi nanti dikalikan $400 dikali berapa banyak projectnya. Nah, kalau kita punya banyak project, kita bisa meng-hire orang-orang yang memiliki skill yang sekiranya bisa mengerjakan proyek-proyek tersebut, kemudian bagi hasil dengan kita. Itu kalau kita pengen apa namanya lebih besar hasilnya teman-teman. Kalau kita kerja secara mandiri sendiri ya nggak masalah. Tapi sepengalaman saya pribadi, kerja freelance kayak gini itu mulai 2011 dulu, waktu saya masih sekolah teman-teman. Jadi sekolah itu ya jangan ditiru ya. Kalau saya dulu tuh nggak seberapa apa namanya, nggak seberapa konsen gitu lah di sekolah. Suka bolos tapi di rumah belajar sendiri teman-teman. Jadi begitu mau kelulusan, saya sudah punya kerjaan. Sampai sekarang pun saya belum pernah melamar kerja di kantor, di pabrik dan dimanapun. Jadi full online saja sejak dulu teman-teman. Dan untuk apa namanya akun di Upwork ini itu satu ID, satu identitas. Jadi kalau kita pengen punya lebih dari satu akun, ya kita pakai identitas dari saudara kita atau teman kita, kerabat kita. Gimana enaknya agreement masing-masing tentunya. Dan di sini ini bisa dilihat teman-teman.
project entry level 155, kemudian intermediate itu 1094, dan untuk experts itu 565 jumlahnya. Kalau digabung ya di atas 1000, di bawah 2000, dan job segini banyak itu pasti kalau kita ngerjain sendiri nggak ngatasin. Tapi kalau kita kerja sendiri nggak masalah. Cuma sepengalaman saya pribadi tadi saya sebut, yaitu ya waktu zaman sekolah ya, itu sekitar 7 tahun setelah saya lulus sekolah itu ada rasa jenuh teman-teman. Nah, di saat rasa jenuh itu klien kita usahakan jangan sampai dilepas, karena klien tetap itu akan menjadi mitra atau rekan bisnis yang saling menguntungkan. Mereka proyeknya kita selesaikan dengan biaya yang murah, dan kita mendapatkan biaya terus-menerus karena kontraknya itu jangka panjang. Maka klien yang kita dapatkan di Upwork ini bisa jangka panjang banget. Jadi waktu ada rasa jenuh, kita bisa menyerahkan project-project yang kita dapatkan selama kita fokus itu ke teman kita atau orang-orang yang memiliki skill yang memang layak ya untuk mengerjakan project yang kita miliki. Jadi bagi hasil di situ. Jadi kita bisa bebas misalnya ngurus kerjaan yang lain, bisnis yang lain itu bisa. Dan kalau kita sudah merasakan di titik itu, biasanya kita hanya fokus mencari project, kemudian kita serahkan project itu ke orang-orang yang bisa menyelesaikan project yang kita miliki. Nah, disitulah teman-teman kita bisa merasa bebas, kita bisa kerja itu pakai HP aja, chat dengan klien, tapi yang mengerjakan projectnya itu teman kita sendiri atau kerabat kita atau orang-orang yang butuh kerjaan dan memiliki skill yang memang layak untuk kita berikan project yang kita punya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa membangun dari awal hingga ke titik itu ada proses, tapi yang namanya bisnis itu naik turun. Jadi kalau banyak banget project yang kita miliki, hasilnya besar, tapi kita juga capek kalau kita sendiri yang mengerjakan ya. Saya pun pernah sampai tipes teman-teman, kerja di Upwork ini bayaran per jam sampai sekitar hampir 20 jam dalam sehari. Hasilnya ya gede banget sih, tapi habis kena tipes ya sebagian hasil dibuat berobat ya dapat tetap besar, tapi dari situ ya lebih enak kita sehat dan kita dapat biaya besar daripada kita dapat hasil besar banget kita sakit setelahnya. Jadi di sini kita punya project yang banyak, kita bisa kerjasama dengan teman-teman kita atau orang-orang yang memiliki skill yang memang layak untuk bisa kerjasama dengan kita untuk menyelesaikan project-project yang kita miliki teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segini dulu ya untuk tips dan trik yang saya bagikan di video ini. Silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan maaf apabila banyak kekurangan karena saya rekamannya pun spontan. Jadi ya mungkin kurang bagus atau gimana, ya kayak gini nih juga backgroundnya karena memang ruangannya belum didekorasi ya, atau didesain, masih ala kadarnya, ya masih gini-gini lah. Tapi setidaknya dari sini tadi ambil manfaatnya aja meskipun sedikit mungkin, dan kalau ada jeleknya dibuang aja. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan buat teman-teman yang ingin nanya-nanya silakan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Dan kalau mungkin ingin konsultasi langsung, biasanya sih kalau hari libur saya bisa ya pengen bertemu misalnya sambil belajar-belajar, tapi saya tidak bisa lama banget gitu, biasanya sih sore hari. Jadi kalau waktu pagi biasanya saya ada agenda lain karena ada banyak banget bisnis yang sedang saya siapkan ya, dari bisnis offline kayak jualan kerupuk, kemudian industri kecil-kecilan dan lain sebagainya. Pokoknya sekitar mungkin 5 bisnis baru ya, memang di awal itu kecil-kecil ya, tapi kecil buat kita, tapi bisa jadi besar buat orang lain. Jadi di sini kalau saya pribadi ya saya anggap kecil aja lah. Kalau kayak gini-gini juga buat sampingan, tapi setidaknya sampingan yang bisa menghasilkan besar banget. Dan untuk peluang yang lain pun akan saya bahas di video-video berikutnya, karena ada banyak banget teman-teman bisnis online yang bisa kita terapkan, yang bisa kita kerjakan cuma dari HP aja atau dari laptop kayak gini dan lain sebagainya. Ya intinya 2 device ini wajib teman-teman,
HP dan laptop. Karena kalau berhubungan dengan sesuatu yang sistemik biasanya pakai laptop, teman-teman. Kalau sekedar untuk apa namanya kayak jualan online dan lain sebagainya, HP pun bisa ya. Dan kedepannya nanti akan saya bahas banyak banget bisnis-bisnis baru yang benar-benar apa namanya bisa kita terapkan, bisa kita jalankan meskipun kita masih sekolah misalnya. Jadi ditunggu video-video berikutnya, dan semoga video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari peluang bisnis dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan lanjut ini apa namanya, nyedot debu, karena sudah dipasang gorden ini dibor, teman-teman. Jadi kayak apa namanya, bekas-bekas pasir yang lembut-lembut itu, catnya atau apanya itu rontok jatuh, perlu disedot ya, kayak gimana gitu kalau belum apa dibersihin, kurang nyaman.